kembali lagi ketemu dengan Tante Mary di Tips and Tricks bersama Mary Kristuti. Dan senang sekali kalau rekan-rekan masih setia di sini, masih setia belajar, masih setia untuk mendengarkan hal-hal penting yang mungkin bisa kita pergunakan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena di channel Tante Mary kita semua belajar apapun dari siapapun, ya. Dan sesuai dengan janji saya kemarin bahwa pada hari ini saya akan menghadirkan tim dari Badan Penyuluhan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ya. Seperti apa korelasi terhadap yang terjadi atau tayangan-tayangan yang Tante Mary belakangan ini tayangkan, di mana banyak sekali konten-konten di YouTube yang adalah merupakan branding, menunjukkan kesaktian kekuatan sehingga akhirnya tercapailah image orang sakti. Di mana bukan cuma image-nya saja yang menguntungkan, tetapi menjadi mata pencaharian di belakang layar. Dan berapa banyak orang jadi korban kita tidak tahu. Oleh karenanya itu, terima kasih dari penyuluhan Kanwil Sumsel udah hadir. Terima kasih, terima kasih. Senang sekali ya rekan-rekan dari pihak penyuluhan, Badan Penyuluhan untuk berkunjung ke sini dan menyaksikan kami. Dan semoga acara ini berjalan lancar ya. Dan pada malam hari ini saya mengundang dua narasumber dari Badan Penyuluhan. Siapa beliau kita akan perkenalkan ya. Dan untuk kalian yang mau bertanya silakan chat saja. Tante Mary akan membacanya nanti saat korelasinya nyambung dengan penjelasan dari Bapak dan Ibu penyuluh ya. Silakan chat saja, oke. Penyuluh hukum BPHN hadir. Oh, banyak sekali yang sudah hadir ya kan? Oke. Nah, baik, oke. Saya akan tampilkan para narasumber kita. Tunggu sebentar. Sabar, sabar, sabar. Iya, di sini ada halo Pak Fabian dan Ibu Lisa. Hai. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lisa. Halo semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tante Mary. Iya, Pak Fabian kabarnya gimana? Bu Lisa gimana? Baik, baik. Semoga Mbak Mary juga baik-baik juga ya. Sehat selalu. Baik, alhamdulillah. Di Alhamdulillah. Iya, udah lama ya nggak berjumpa ya kita ya? Cukup lama. 3 tahun ya ada. Iya, iya. Dan rekan-rekan penonton, pecinta channel Tante Mary, saya tahu kalian mencintai channel ini setelah Tante Mary ngangkat kan konten-konten yang berbau tayangan mistis gitu ya. Dimana Tante Mary merasa kayaknya Tante Mary perlu ngangkat cerita lebih lanjut. Kalau kemarin yang pertama adalah dari kenapa Bang TIJ berjuang gitu ya, konten-kontennya beliau seperti itu. Kemudian yang kedua kemarin dari Mang Alan dan Mustamar juga menceritakan pengalaman mereka terhadap tayangan-tayangan tersebut. Mungkin Bu Lisa dan Pak Fabian udah nonton ya? Oh sudah. Kemarin bagus Ya, sekali memang. nonton kemarin sampai selesai. Berani menghadirkan TIJ. Iya. Berani menghadirkan TIJ. Iya, itu TIJ 2 ginjal, sekali naik 2 ginjal. Makanya kita deg-degan loh Tante diundang ke sini. Sumpah. Oke. Nggak apa-apa. Nggak usah takut, nggak usah deg-degan. Kita ngobrol santai aja seperti biasa di tempat biasa kalau kita ngobrol-ngobrol santai kan untuk edukasi penyuluhan. Oke. Dan ini sedikit saya rangkum. Hai Mang Alan, terima kasih sudah hadir. Sedikit saya rangkum dari cerita sebelumnya seperti dokumen-dokumen yang sudah saya sampaikan bahwa banyak yang mengklaim tentang mereka legal, ya. Kenapa saya mengundang Badan Penyuluh? Karena ketika mereka mengklaim legal kan kita sebagai masyarakat nih nggak tahu nih batasannya apa yang disebut legal. Nah legalnya ini legalnya apa? Apakah legal dari padepokannya atau pengobatannya, gitu kan? Atau legal apanya nih gitu. Nah makanya kami mohon banget bisa dicerahkan gitu. Atau hal-hal yang berhubungan dengan hal ini kami ingin tahu sekali supaya paling tidak kami bisa aware terhadap situasi dan maraknya tayangan ini, di mana kita tahu tayangan ini bukan cuma 1, 2, 3, banyak sekali gitu kan? Ya. Siapa nih yang mau mulai dulu? Mungkin Pak Fabian mau menjelaskan dulu tentang Badan Penyuluh itu apa? Silakan.
Mungkin dari Lisa ya. Dari Baik. Lisa, silakan. Silakan. Ya, Silakan. Tante Mary. Selamat malam, Tante Mary. Terima kasih sudah mengundang kami di sini. Dan saya juga ingin Sama-sama. menyampaikan selamat malam buat para penonton. Dan sebelum menjelaskan, di sini saya juga ingin menyampaikan nih Tante. Kan judulnya Iya, itu adalah mengedukasi masyarakat tentang praktek paranormal. iya. Nah, di sini karena kita bukan orang sakti, kita nggak ngajarin tentang gimana sih caranya jadi paranormal. Iya, Melainkan betul. melainkan lebih kepada izinnya ya, proseduralnya dan dari aspek hukumnya seperti itu. Ya. Nah, kami itu dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, kebetulan di Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum. Kami sebagai penyuluh hukum memang memiliki tugas untuk menyebarluaskan informasi hukum, kemudian norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Tujuannya apa nih? Tujuannya agar membentuk kesadaran hukum masyarakat yang pada akhirnya muncullah budaya hukum di tengah-tengah masyarakat. Efeknya sangat besar ketika budaya hukum itu sudah terbentuk di dalam pergaulan masyarakat, Tante. Masyarakat Siap. jadi bisa menerapkan hukum tanpa harus dipaksa lagi. Jadi sudah dari kesadaran diri sendiri gitu, sudah paham bahwa oh ini boleh, ini tidak. Jadi seperti itu. Jadi memang kami itu hadir untuk menyampaikan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia, norma-norma hukum, dan juga merangkul masyarakat untuk mau bersama-sama dengan kita menjadi agen. Nah, melalui beberapa program, ada yang namanya Desa Sadar Hukum, gitu, Kelurahan Sadar Hukum, dan lain sebagainya. Ini salah satu kegiatan kita juga sebenarnya, Tante Mary. Karena untuk penyebarluasan informasi hukum, itu bisa dilakukan secara langsung, tatap muka ya, atau melalui elektronik. Yang saat ini kita lakukan itu adalah penyuluhan hukum secara elektronik. Seperti itu Tante Mary kurang lebihnya. Nah, tuh teman-teman, jadinya kalian Tante Mary suguhkan tayangan ini dengan narasumber badan penyuluh karena berhubungan dengan kalian. Kalau nggak ada badan penyuluh, kita mau nanya sama siapa kan gitu ya, Bu Lisa? Iya, boleh. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Tuh, keren-keren. Wah, terima kasih sudah mau hadir. Terima kasih undangan saya sudah disetujui untuk Pak Fabian dan Bu Lisa. Oke. Oke, sekarang saya mau masuk ke pertanyaan pertama nih. Sebenarnya siapa sih yang mengurusi tentang legalitas praktek-praktek tersebut gitu? Siapa nih yang mau jawab, Pak Fabian atau Bu Lisa? Mohon maaf, akan saya mute salah satu karena ada feedback. Pak Fabian atau Bu Lisa? Pak Fabian. Pak Fabian, oke, saya nyalakan Pak Fabian ya. Bu Lisa saya mute dulu, oke, karena ada feedback. Silakan Pak Fabian. Oke, Mbak Mary. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini kan paranormal ini memang belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan ya. Secara spesifik itu profesi paranormal tidak diatur atau tidak ditemukan gitu ya. Tapi memang pemerintah mengatur praktik-praktik pelayanan kesehatan di luar kegiatan medis gitu. Ada terdengar, Mbak Mary? Terdengar, aman, silakan. Aman. Tapi bentuknya itu tadi pelayanan kesehatan itu disebut sebagai pengobatan tradisional atau pelayanan kesehatan tradisional. Nah, ini memang banyak bentuknya ya, yang mungkin untuk paranormal ini masuknya pelayanan kesehatan tradisional empiris begitu. Nah, dan kita memang mengacu pada undang-undang kesehatan, balik lagi untuk pelayanan kesehatan ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Jadi ini saya bacakan ya, kalau pasal-pasal mungkin saya bacakan saja begitu ya. Silakan. Jadi apa yang disebut paranormal bisa masuk ke sini disebut sebagai pelayanan kesehatan tradisional. Nah, ini disebutkan dalam Undang-Undang Kesehatan di pasal 1 angka 16-nya. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Begitu. Nah,
Jadi juga diterangkan di sini ada definisinya, pengetahuan dan keterampilan secara turun-temurun itu adalah diperoleh melalui magang pada penyiar tradisional senior yang telah memiliki pengalaman memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris secara aman dan bermanfaat paling sedikit 5 tahun. Nah ini seperti itu gitu disebutnya ya. Paling sedikit 5 tahun. Iya begitu dari Undang-Undang Kesehatan terbaru 36 tahun 2009. Gitu. Paling sedikit 5 Nah, tahun maksudnya apa nih, Pak Fabian? Mungkin bekerja ya dengan cara magang tadi kan. Artinya mempunyai keahlian dan ini keterampilan yang dapat dilatih begitu ya. Oke. Dengan cara magang. Oke. Gitu. Baik. Nah, Lanjut. silakan. Iya. Tadi kembali ke legalitas ya. Mengenai legalitas ya. Memang belum ada legalitas yang sebetulnya menurut kami penyuluh hukum ya tentunya ya, ini menurut pendapat kami begitu, yang dapat kami temukan begitu, selain dari surat izin yang bisa diurus begitu untuk dapat berpraktik melakukan pengobatan tradisional seperti tadi ya, atau bisa disebut dengan pengobatan alternatif gitu ya, atau secara tradisional gitu. Jadi ada surat izinnya atau STPT di situ. Surat terdaftar penyehat tradisional. Nah ini yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Oke, Nah, di Pak luar Fabian. itu, ya. STPT itu didapatkan lewat siapa? Tentunya tanggung jawab pemerintah ya di sini kan. Jadi tapi bukan tapi maksudnya jadi bisa dimintakan untuk mendaftarkan bentuk usahanya setiap orang yang mempunyai keinginan untuk mendaftarkan pelayanannya, jasa dalam hal ini ya, ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini kalau misalnya kita di Jakarta tentu ke Pemda Jakarta ya. Kita DKI, Pemda DKI. Gitu. Oke. Nah, Pak Fabian, jika legalitas itu berupa STPT, artinya terdaftar, ya kan, surat terdaftar penyehat tradisional. Para runten, punten, mohon maaf ya. Yang saya tengok karena riset saya menemukan sebuah dokumentasi seperti yang sudah saya share, yang mungkin saya harus ceritakan kepada para penonton. Dalam dokumentasi tersebut disampaikan melalui media cetak online, media online yang berupa tulisan, dinyatakan bahwa paranormal ABCD telah legal karena kami mengutamakan legalitas gitu ya, di mana STPT tersebut di frame, dibingkai, ditaruh di tembok, difoto dan mengklaim dia legal. Jadi dia berjualan dengan legalitasnya tersebut. Dia mengklaim dia legal, tetapi dari penjelasan Pak Fabian barusan disampaikan itu hanyalah surat terdaftar saja. Apakah bedanya antara terdaftar dengan jika pengobatannya bukan hanya pengobatan tradisional, namun mengarah kepada praktik-praktik yang misalnya adalah seperti narik paku dari perut, punten, kemudian bilang bersihin rumah pakai paku. Nah itu, saya bertanya, apakah ada pihak-pihak yang memverifikasi ini adalah tindakan paranormal betulan melalui metafisika atau sudah lari ke arah penipuan kah? Ya, kalau saya melihat begitu ya, setelah saya coba buka begitu ya beberapa. Pak Fabian nge-lag kayaknya. Saya atau Pak Fabian nge-lag? Bu Lisa, sebentar. Bu Lisa, Pak Fabian nge-lag ya? Iya, Bapak Fabian nge-lag. Ayo udah saya kasih tambahan aja ya. Iya, silakan. Okay. Halo?
Ya, silakan Bu Lisa. Saya lanjutkan saja ya. Mm. Udah masuk kan ya Bu ya? Nah, Silakan tadi Bu Lisa. Pak Fabian yang mental dikatakan kayaknya. Pak Fabian. Oke, saya lanjutin deh, nggak apa-apa deh. Ya, saya Silakan. lanjutin. Bagaimana? Silakan lanjutkan Pak Bu Lisa. Oke. Nah, tadi kan Pak Fabian sudah menjelaskan definisi tentang paranormal nih, Tante. Iya. Pengobatan tradisional maksudnya, bukan paranormal ya. Yang referensinya dari Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ini sudah menambahkan, sambil nunggu Pak Fabian nyambung lagi gitu. Jadi, penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris itu, tadi yang dimaksud empiris itu adalah yang berdasarkan pengalaman selama 5 tahun tadi itu ya Tante ya. Karena yang kita bahas di sini adalah paranormal dalam konteks kesehatan, yang memang mereka mengajukan perizinannya itu atas nama kesehatan. Nah, jadi diselenggarakan itu memang harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama, itu dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya secara empiris dan digunakan secara rasional. Tuh, rasional. Kalau paku itu apakah itu rasional? Terus kedua, tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan atau kesehatan masyarakat. Ini menarik nih Tante Mary. Di situ disebut tentang rasional, disebut juga tentang norma agama, disebut juga tentang norma yang berlaku di masyarakat. Ada kaitannya dengan yang tadi Tante Mary bilang. Paku ditarik dari perut, apakah itu rasional? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Nah, di situ yang menjadi pertanyaan. Masyarakat mungkin melalui ini yang menonton juga harus berpikir kritis. Kami ingin mengajak masyarakat berpikir ke arah sana. Kami tidak ingin mengatakan ini benar atau ini salah. Karena kami kan bukan ahli dalam bidang itu ya, ada ahlinya sendiri. Nanti ini akan kita bahas selanjutnya, nanti akan kita bahas satu persatu. Saya lanjut lagi tadi mengenai rasional. Yang kedua itu tentang norma agama. Tidak boleh bertentangan dengan norma agama. Artinya, dalam memberikan pelayanan paranormal itu nggak boleh ngasih pelayanannya itu dalam bentuk klinik, mistik, atau menggunakan bantuan makhluk gaib dan ramalan nasib. Itu kan dalam KUHP juga disebutin. Saya tidak bicara asal-asalan, tapi berdasarkan KUHP. Kemudian yang terakhir, nggak boleh melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Apaan aja tuh norma yang berlaku di masyarakat? Apa aja? Ada norma hukum, norma budaya, norma kesopanan. Kalau paranormal tersebut udah minta yang aneh-aneh, misalnya, jadi Pak Fabian udah nyambung belum ya? Udah. Oh iya, nanti setelah ini Pak Fabian nih, terakhir saya jelasin tentang norma yang berlaku di masyarakat. Kalau misalnya paranormal itu udah minta yang aneh-aneh, misalnya, mohon maaf nih Tante Mary, minta misalnya melepaskan pakaiannya, kemudian dilakukan pelecehan seksual, pencabulan, apakah itu sesuai dengan norma kesusilaan atau kesopanan atau bahkan agama dan hukum? Kan itu enggak ya. Nah, di situ kita harus sama-sama berpikir cerdas dan kritis, Tante Mary. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan Pak Fabian, Pak. Silakan, Pak. Oke, siap. Sebentar, saya mute dulu Bu Lisa, takut feedback. Karena mereka duduknya berdekatan, guys. Oke, silakan Pak Fabian, lanjutkan. Ya, kembali lagi ke masalah legalitas ya. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa saya melihat ada contoh yang diberikan gitu ya, yang ada di media sosial tentunya saya melihat ada dikatakan sebagai legalitasnya itu berupa formulir pendataan, namanya formulir pendataan pengobatan secara kebatinan atau tradisional yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri ya, Kejaksaan Negeri gitu. Betul, bahkan tanda tangannya itu dari Kepala Seksi dari Intel ya. Nah itu, kembali lagi saya juga menemukan bahwa memang betul Kejaksaan memang melakukan pendataan seperti itu, tapi fungsinya itu bukan untuk legalitas ya. Begitu yang saya lihat begitu. Kembali lagi kalau legalitas mungkin terkaitnya dengan surat untuk yang tadi ya, SPT terkait dengan pelayanan jasa ya, memberikan pelayanan atau jasa begitu. Itu yang diatur oleh dilakukan perizinannya oleh Pemda begitu ya. Pemda begitu. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh Kejaksaan itu sebetulnya untuk dilakukan dalam rangka monitoring, Mbak. Karena namanya juga formulir pendataan pengobatan secara
kebatinan atau tradisional. Jadi formulir pendataan. Iya. Begitu kembali lagi. Nah, ini hanya dalam rangka monitoring dan sebagai bentuk dukungan kejaksaan ya atau pemerintah dalam hal ini untuk sebagai supporting data begitu dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih ke promoting yang dapat dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Nah, ini jadi untuk perlindungan juga. Jadi kekayaan budaya kita ini kan juga bukan cuma kita saja atau bangsa Indonesia saja begitu yang dapat memanfaatkan, bahkan kalau jangan sampai ya dicuri begitu kekayaan budaya atau saya yang dalam hal ini pengobatan tradisional gitu ya. Ya tentunya memang balik lagi ke legalitas itu hanya berupa pendataan gitu dalam rangka monitoring gitu. Nah, itu yang dari kejaksaan ya. Kejaksaan, tetap betul. Untuk perizinan artinya legalitas. Nah, kalau mau disebut sebagai legalitas begitu ya, surat STPT itu ya mungkin bisa karena itu surat yang diberikan oleh pemerintah begitu ya. Pemerintah daerah gitu. Tapi STPT bukan yang lain kejaksaan. Gitu ya. Iya, iya. Kembali lagi memang pemerintah juga tadi saya sampaikan bahwa mendorong setiap bentuk usaha, terutama usaha pelayanan kesehatan atau istilahnya membentuk masyarakat yang lebih sehat begitu ya. Dalam hal ini juga ekonomi juga ya, usaha perorangan atau bahkan dalam bentuk badan usaha begitu. Itu dimungkinkan atau memang pemerintah mendorong begitu, bahkan saat ini saja pemerintah boleh memperbolehkan orang untuk membentuk badan usaha cukup hanya dengan satu orang gitu ya. Nah itu, halo, masih terdengar? Halo, Ya, sorry, halo. Tante Mary yang mental, mohon maaf ya, Tante Mary yang mental. Oke. Kembali lagi tadi sampai ya pemerintah mendorong begitu ya. Jadi memang saat ini pemerintah lagi mendorong kemudahan dalam berusaha begitu. Jadi memang pasti bahkan digratiskan Mbak itu membuat STPT itu gitu. Oke, sebentar. Seperti itu, Pak Fabian, kalau pendaftaran STPT-nya gratis, terus dia per berapa tahun sekali harus renewable, diperbaharui? Kalau nggak salah itu per 2 tahun ya, per 2 tahun ya. Per 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Nah, selanjutnya maaf, selama durasi waktu 2 tahun, ternyata jika gitu ada kejadian-kejadian yang tadi seperti kami bilang, kami sampaikan yang narik paku segala macam. Mohon maaf ya, karena mereka sudah pegang tadi STPT, kemudian di belakang itu ada kejadian nih. Apa yang sebenarnya pemerintah bisa lakukan? Apakah menunggu ada korban melaporkah? Gitu? Atau gimana? Ya, tentunya kembali lagi ya, kita kan biasa kalau sesuatu kejadian itu menunggu viral ya, baru bisa bergerak begitu ya. Nah, itu dia nih. Biasanya itu ya. Kalau enggak memang harusnya melakukan aduan ya, melakukan aduan. Jadi bagaimana pemerintah atau dalam hal ini misalnya terkait dengan penegakan hukum apabila terdapat tindak pidana, ya bagaimana polisi atau penegak hukum lainnya mengetahui satu kejadian tindak pidana apabila tidak diketahui begitu oleh penegak hukum sendiri. Karenanya perlu adanya pengaduan begitu ya. Walaupun ini sebetulnya terkait dengan tindak pidana, itu bukanlah delik aduan gitu. Gitu, Mbak. Ya. Bukanlah delik aduan. Jika bukan delik aduan, berarti sebenarnya pemerintah bisa bergerak kalau melihat kejadian serupa. Betul, betul. Begitu diketahui terjadi tindak pidana, pemerintah punya kewajiban untuk melakukan penegakan hukum begitu. Gitu. Dalam hal ini penegak hukum
aparat kepolisian, bahkan ya semua penegak hukum bisa melakukan Nah, yang bisa melakukan penegak hukum. Oke, saya sedikit mengulas flashback ke belakang tentang, maaf Bu Lisa juga dan Pak Fabian, bahwa kalau dia ngeklaimnya dia adalah pengobatan tradisional ya untuk mendapatkan STPT ya nggak masalah sih, memang jalurnya. Tetapi jika punten mohon maaf ya, kalau dia berupa padepokan, berupa pesantren, gitu ya. Tapi di Ya. belakangnya kemudian memiliki aktivitas sejenis gitu. Nah ini gimana? Ya, Gimana? ini masih saya jawab ya, Mbak Lisa ya. Jadi sebetulnya kalau praktek paranormal yang terkait dengan pengobatan itu tentu dibolehkan gitu. Tapi yang terkait dengan tadi kekuatan gaib gitu ya. Kekuatan gaib ini sebetulnya memang dilarang begitu ya. Memang pada akhirnya memang KUHP memang bukan KUHP kita kan memang peninggalan dari Belanda gitu ya. Akan tetapi KUHP ini masih berlaku begitu. Walaupun karena kita masih belum ada rancangan KUHP KUHP terbaru ini belum ada karena masih berupa rancangan gitu ya. Jadi kita masih menggunakan KUHP Belanda begitu ya. Gitu. Oke. Atau White Book van Strafrecht gitu ya. Gitu. Nah, sekarang Pak Fabian, kalau ternyata mereka begitu masifnya berseliweran di YouTube menunjukkan kekuatan mereka dalam tayangan-tayangan mereka, di mana sebagai penonton, kalau penontonnya percaya dan sangat memuja-muja mereka, apapun yang mereka katakan, kan jadi keserap ya, masuk ke dalam pemikiran mereka, dan akhirnya mereka percaya sakit mereka bisa disembuhkan oleh orang tersebut. Yang akhirnya mengarah ke tadi, kamu kalau mau sembuh beli paku, kamu kalau mau sembuh beli tasbih, gitu kan? Nah, sembuh nggak sembuh juga nggak ada pembuktian bahwa sebelumnya dia sakit karena santet, punten, rumahnya didukunin orang, punten, nggak ada pembuktian sebelum dan sesudah, gitu kan? Ya. Nah, karena tayangan di YouTube sehingga akhirnya wirausaha mereka laku di dunia nyata. Nah, apakah ada yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Karena sorry kalau di TV masih ada KPI. Dalam hal ini kementerian gitu kan. Nah, apakah ada dari pemerintah yang bisa dilakukan gitu atau mengencourage kita para penonton Indonesia, apa yang harus kita lakukan kalau kita melihat itu? At least kita lihat TV, tayangan dan kita lihat kenyataannya. Ini sudah Lisa pelajari ini terkait dengan edukasi ini ya. Mungkin bisa Lisa terangkan ini. Terkait edukasi masyarakat itu sangat-sangat memang penting ya. Kan yang ditanyakan Mbak Mary itu. Silakan Mbak Lisa. Sebentar. Mary unmute dulu Mbak Lisa, takut ini. Silakan Mbak Lisa. Iya, Tante Mary. Gimana Tante Mary tentang edukasi masyarakat? Edukasi apa nih? Untuk hukumnya atau edukasi menjadi paranormal atau bagaimana? Hukumnya lah tuh, jangan disuruh jadi paranormal semua. Yang jadi pasien ntar bingung. Tapi memang di sini saya mengapresiasi juga untuk paranormal. Jadi kan biar bagaimanapun masyarakat Indonesia banyak juga yang menempuh jalan untuk berobat ke paranormal. Banyak juga paranormal yang sudah membantu masyarakat dalam menjadikan masyarakat yang sehat ya dengan obat-obatan tradisionalnya. Tapi ada oknum-oknum yang menyalahgunakan profesi itu Tante Mary yang bermasalah. Yang sudah menyalahgunakan tadi ya. Akhirnya kan yang kita bahas lebih kepada oknum-oknumnya itu Tante Mary ya. Iya, karena betul. Kan karena undang-undang sendiri pun sudah menyebutkan paranormal itu ada kan. Jadi pengobatan tradisional itu kan ada 4 klasifikasinya nih Tante Mary. Betul. Ya kan? Jadi ada 4. Jadi paranormal itu masuk ke dalam jenis pengobatan tradisional supranatural. Nah, pengobatan tradisional lainnya apa nih? Biar sekalian saya jelasin aja Tante Mary ya. Silakan. Jadi kan ada 4 jenis nih. Yang pertama pengobatan tradisional keterampilan. Apa aja tuh? Keterampilan itu terdiri dari pijat urut, terus kayak dukun bayi,
refleksi, akupuntur dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya, tapi metode yang sejenis. Terus ada jenis pengobatan tradisional ramuan. Contohnya apa? Contohnya jamu, terus gurah, tabib, sinsei, aromaterapis, terus ya dan lain sebagainya lah dengan metode sejenis. Apalagi yang ketiga itu pendekatan agama. Ada juga paranormal yang melakukan pengobatan dengan melakukan pendekatan agama Islam, Kristen, Hindu atau Buddha. Itu ada. Ada juga supranatural. Nah, paranormal ini masuk ke dalam jenis supranatural. Selain paranormal. Ya, yang ketiga ya. Iya, ada juga yang menggunakan tenaga dalam tuh prana gini kan. Terus Reiki Master, Qigong, dukun, kebatinan, pengobatan tradisional lainnya. Gitu. Tapi memang itu dalam konteks pengobatan tradisional ya Tante Mary, tidak yang bertentangan dengan hukum tadi, norma-norma tadi gitu. Kemudian mengenai edukasi masyarakat. Yang kita lakukan ini memang salah satu edukasi yang kita berikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak takut apabila ada kejadian-kejadian menyimpang, segera laporkan saja kepada kepolisian gitu. Karena kan oknum-oknum yang berkedok di balik jubahnya, misalnya di balik jubah paranormal, ternyata mereka hanya mengambil keuntungan dari profesi itu. Mereka sebenarnya bukan paranormal. Sehingga paranormal lain yang sudah mendapatkan izin pengobatan tradisional itu terkena dampaknya juga gitu. Padahal izin itu kan dibuat bagus ya, Tante Mary. Pertama, bisa mendapatkan pengawasan dari pemerintah. Terus kedua, masyarakat jadi percaya, oh ini sudah melalui verifikasi nih, kayak misalnya paranormal itu harus diverifikasi dulu oleh kejaksaan, kan gitu. Nanti kalau sudah dapat rekomendasinya, baru dia daftar nih ke Kementerian Kesehatan. Jadi dinas kesehatan di setiap kota atau kabupaten. Nah itu nanti kepala dinas kesehatan deh yang akan memberikan pengesahan atas surat izinnya. Jadi gitu. Makanya masyarakat harus bisa memilih paranormal yang mana yang benar, paranormal yang mana yang harusnya didatangi. Kalau sudah ada indikasi ke arah pidana, ada indikasi ke arah pelanggaran hukum atau pelanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat, tinggalkan. Jangan didekati, jangan minta bantuannya gitu. Banyak kok paranormal yang bagus, banyak paranormal yang memang mereka punya keahlian dan sudah punya surat izin gitu. Nah, kalau memang ada, nah ini juga nih, mungkin ada juga kasus di mana mereka itu memasukkan surat izin misalnya. Nah, tadi yang Tante Mary bilang, kalau memasukkan surat izin itu jelas, itu pidana. Nggak boleh kita memasukkan suatu dokumen resmi. Surat izin itu kan resmi ya dari pemerintah. Nah, kalau ada yang memasukkan dan itu ketahuan atau ada yang melaporkan, ya itu pasti kena sanksi Tante Mary. Emang nggak boleh kita memasukkan surat izin kayak gitu. Semua sudah diatur kok. Kalau surat izin itu dasar hukumnya, kalau di KUHP diatur di 236 KUHP. Ancaman pidananya paling lama 6 tahun penjara. Terus ada juga pasal 35. Ya, pasal 35 dan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ancamannya 12 tahun penjara dan atau denda paling banyak 12 miliar gitu. Jadi kita nggak boleh masukin nih untuk rekan-rekan yang punya profesi paranormal gitu loh. Oke, sebentar Mbak Lisa, Pak Fabian, sebentar. Bang TIJ, saya tahu Anda di situ. Silakan masuk Bang TIJ. Ya, nggak usah takut. Nggak usah takut. Dua bapak dan ibu di depan kita ini rekan-rekan kita. Keman Bang TIJ, Tante Mary tadi udah nyari ginjal 2 untuk bisa menaikkan Bang TIJ di sini. Halo, harus Bang TIJ. Bang TIJ, ayo Bang TIJ. Mana Bang TIJ? Jangan di bawah aja Bang TIJ, ya kan? Belum nih. Silakan Bang TIJ. TIJ nggak mungkin berani. Apanya nggak mungkin berani? Emang salah apa? Ya kan? Sebentar ya, Bu Lisa dan Pak Fabian. Ya kan? Kan beliau ini berjuang 2 tahun lebih nih memberantas para pelaku doboler, artinya adalah yang main sulap tapi ngaku orang sakti, sehingga akhirnya banyak orang yang percaya beliau sakti. Kemudian di dunia nyata adalah pengobatan seperti itu. Di dunia YouTube dia mempertontonkan production house atau sinetron bersambung ya, untuk kita anggapnya sinetron bersambung gitu kan. Gitu.
Bang TJ, silakan Bang TJ, saya tunggu sampai ini ya, sampai azan subuh. Enggak, oke. Nah, sekarang Mbak Lisa dan Pak Fabian, kalau tayangan-tayangan ini nyata banget di YouTube, ya, nyata banget di YouTube, kemudian KPI tidak bisa bertindak, tadi disampaikan bahwa polisi bisa bertindak kok, gitu ya. Asal memang itu mengarah ke sana. Saya mau bertanya tentang sebuah kasus yang beberapa bulan lalu itu sempat rame. Nampaknya saya udah pernah nge-share deh. Penembakan seorang ulama di daerah Jawa Timur dalam tayangan video YouTube-nya, ditembak berdarah-berdarah tapi dia selamat gitu kan, tidak ada mengalami luka apapun. Di mana masyarakat menangkap itu sebagai sebuah tayangan fiktif, tapi para penontonnya, para produsen atau yang membuat video tersebut, tayangan tersebut menyatakan itu tidak fiktif, sehingga terjadilah perang di sini, ya, perang. Akhirnya setelah terjadi perang argumen ya, saya sampaikan perang argumen, penonton tuh saling pro dan kontra itu sudah biasa. Namun dalam hal ini ketika ada masyarakat yang melaporkan gitu kan, kita tidak tahu nih sejauh mana prosesnya itu berlangsung. Nah, sekarang kita masyarakat awam berpikir bahwa apakah ada kasus yang pernah berhasil? Bu Lisa. Pak Fabian kayaknya siap menjawab tadi nih. Ada gini-gini. Silakan Pak Fabian atau Bu Lisa nih, beri unmute salah satu biar nggak feedback. Boleh. Ya. Oke. Tante Mary, terima kasih. Dan mohon maaf ini, saya semangat sekali nih karena senang hadir ke sini. Apalagi Bang TJ hadir juga ya katanya ya? Beliau ada. Dia lihat tayangan-tayangannya. Iya. Ya, memang ada beberapa kasus terkait paranormal nih Tante Mary. Gimana ya? Ada kayak yang di Wonogiri. Tahu nggak yang di Wonogiri kasusnya? Yang 7 anak dicabuli. Nah, Waalaikumsalam, Bang TJ akhirnya. Terima kasih artis YouTuber. Iya, Bang Fabian, Mbak Lisa. Iya, baju kita sama. Iya. Oh, bajunya sama, gelap-gelap ya. Oh iya. Iya. Dilanjut. Iya, kita dengarkan penjelasan Bu Lisa ya. Silakan. Izin nih, Bang TJ. Kita dari aspek hukumnya. Siap. Iya. Nah, jadi memang ada beberapa kasus. Ya. Gimana? Kita dari aspek baik nanti. Iya, betul. Pokoknya kita sama-sama mencerdaskan masyarakat lah, tujuannya kan itu ya. Tujuan kita sama. Iya, benar sekali, tepat sekali. Silakan, Mbak. Silakan. Ya. Jadi ada beberapa kasus memang. Tahu dari mana Lisa gitu? Ya, karena media sudah mempublish kasus-kasus tersebut. Karena biar bagaimanapun kan paranormal ini kan terkenal ya di Indonesia dengan budaya masyarakat Indonesia yang memang masih mempercayai itu gitu. Karena memang tadi yang seperti saya sudah bilang, banyak juga paranormal yang sudah membantu, tapi banyak juga paranormal yang menjadi oknum gitu. Akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Nah, kasus yang terbaru yang saya baca ada seorang paranormal laki-laki, dia melakukan pencabulan terhadap 7 remaja laki-laki yang ada di sana. Dia sudah melakukan praktiknya selama 10 tahun, cuman baru ketahuan sekarang ya. 10 tahun? Iya, 10 tahun. Tapi dia baru ketahuan sekarang. Mungkin Bang TJ tahu. Nah, rata-rata itu korbannya usia 16 sampai 17 tahun. Itu kan usia anak-anak ya, karena kan masih di bawah 18 tahun. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak kan anak-anak itu yang belum berusia 18 tahun. Kalau dalam hukum pidana, nah ini untung aja dia mengadukan. Coba kalau misalnya nggak berani, masyarakat korbannya nggak ada yang berani melaporkan, apa yang akan terjadi? Berapa tahun lagi akan beroperasi? Berapa tahun lagi? Itu pertanyaan jumlah saya. korbannya akan bertambah ya. Nah itu deliknya adalah delik persetubuhan dengan anak dan pencabulan.
Dan deliknya merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Jadi tidak perlu pelaporannya itu dari korban, bisa dari siapa saja. Begitu. Pihak kepolisian bisa langsung menindaknya juga. Pasal yang akan dikenakannya itu pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak yang isinya seperti ini. Isinya itu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atas ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian di pasal 76E Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan juga setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul. Terus hukumannya apa? Nah, hukumannya diatur nih di pasal 81 Perpu 1 tahun 2016. Saya bacain sekalian ya. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang tadi tuh, sebagaimana disebutkan dalam pasal 76D, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Dan denda paling banyak 5 miliar. Nah, nanti bagaimana hakim memutuskan, memvonis tersangka itu. Terus kemudian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat tadi berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dan kalau tindak pidana tersebut mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan atau korban meninggal dunia, pelakunya bisa dihukum mati seumur hidup atau pidana paling singkat 10 tahun atau paling lama 20 tahun, dan identitas pelaku juga disebarluaskan. Itu baru satu kasus, masih banyak kasus-kasus lainnya. Ada lagi nih, saya tambahin ya kasus-kasusnya, Tante Mary, untuk yang oknum-oknum itu ya. Iya. Ya. Nah, ada lagi nih, kasus yang dilakukan oleh modus praktek paranormal. Saya sebut aja namanya karena memang namanya tidak dirahasiakan, di media juga sudah dipublikasikan. Namanya Jumiati, usia 37 tahun, dia berhasil memperdayai dan menguras isi 4 ATM milik korbannya. Akibat dari kejadian tersebut, 2 saudara kandung yang jadi korban mengalami kerugian hampir 53 juta. Kejadiannya tuh berawal dari pesan WhatsApp gitu. Jadi pada akhirnya dijatuhi hukuman apa? Dijerat pasal 378 tentang penipuan, jungto pasal 362 KUHP, dan kena ini juga Undang-Undang ITE, karena kan dilakukannya melalui WhatsApp ya. WhatsApp itu kan elektronik. Nah, Undang-Undang ITE juga dijerat di pasal 30 Undang-Undang ITE. Gitu. Jadi kalau misalnya, itu masih banyak lagi kasusnya, nggak cuma 2 itu. Tadi sekali lagi saya katakan bahwa memang kalau masyarakat menemukan kejanggalan-kejanggalan, terlebih memang sudah jelas itu ada indikasi pelanggaran hukum, pelanggaran norma dalam masyarakat, jangan takut, lapor kepada kepolisian. Kalau takut ke polisi, laporkan dulu ke RT RW setempat atau tokoh-tokoh masyarakat setempat yang dipercaya. Seperti itu. Atau bisa juga melalui OBH, Tante Mary. Jadi pemerintah itu ada program pemberian bantuan hukum gratis untuk masyarakat tidak mampu. Nah, bisa kalau misalnya ada permasalahan hukum, apapun, nggak hanya tentang korban paranormal ya, tapi di sini spesifiknya kan korban paranormal. Kalau memang ada korban, misalnya ada yang dilecehkan secara seksual, atau ada yang ditipu gitu, atau dan lain sebagainya gitu, silakan misalnya ingin dapat pendampingan dari kuasa hukum gitu, dapat pendampingan sampai di pengadilan atau nanti ditemenin ya, didampingi, itu bisa ke OBH terdekat di daerahnya. Syaratnya mudah, bawa aja KTP dan surat keterangan miskin, karena ini untuk orang miskin. Disitulah negara juga membantu masyarakat agar mendapatkan kemudahan dalam mengakses keadilan, kayak gitu Tante Mary. Jadi masyarakat nggak perlu takut. Kalau ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh yang dilakukan paranormal, lapor. Kalau takut, langsung lapor ke polisi, datang ke OBH. Gimana caranya? Di mana sih alamatnya OBH? Silahkan datang ke Kementerian Hukum dan HAM di setiap provinsi, itu ada. Setiap provinsi di Indonesia ada kantor wilayah yang bisa kita tanyain. Ada di mana alamat OBH, bagaimana prosedurnya.
Bahkan setiap kantor wilayah punya yang namanya penyuluh hukum, Tante. Penyuluh hukum siap membantu seluruh masyarakat Indonesia yang ingin mendapatkan informasi tentang hukum. Gitu, Tante. Oke, Ya, kurang lebih keren, seperti keren, itu. keren. Nah, Bang TJ, saya persilakan Bang TJ bertanya nih, kapan lagi? Bertanya, apa yang harus saya tanyakan? Semua sudah dijawab dari tadi, apa yang menjadi undang-undang saya selama ini. Kita Saya sudah hebat ya mengikuti bikin dari awal tadi, sudah mengikuti dari awal. tornya menyerap ya tornya ya. Iya. Jadi selama ini kan ada banyak sekali kegiatan, kalau saya mengatakan ya pendobolan. Artinya di situ pembodohan. Kemudian ini mohon maaf bahasa saya agak sedikit barbar ya, karena yang saya bahas selama ini adalah orang-orang barbar. Ada namanya pentololan di situ. Jadi ada beberapa paket dalam apa penipuan yang dilancarkan oleh oknum dukun-dukun palsu ini, paranormal palsu lah katakanlah begitu. Itu yang pertama, paket pengobatan biasanya. Ya, penerawangan, dia kena santet atau tidak itu langsung masuk ke pengobatan. Setelah itu ada yang namanya pembersihan rumah, gitu ya, dengan media-media yang sangat konyol sekali. Kemudian ada yang namanya pemagaran. Nah, di saat pemagaran ini juga nanti ada yang namanya jimat, ya, supaya jinnya, setannya tidak masuk lagi ke rumah, tidak mendatangi si pasien dan segala macam. Namun di sini ada yang ingin saya tanyakan, misalnya ada barang-barang sejenis jimat ini yang sering dilakukan transaksi ya, apakah dalam bentuk mustika, dalam bentuk paku, dalam bentuk apapun itu, anti sihir lah, anti sihir, anti jin, anti setan. Itu kalau misalnya transaksinya dilakukan atas dasar suka sama suka, misalnya ini pasiennya mau nih, ikhlas nih, menerima walaupun harganya sampai 5 jutaan gitu, harga satu tasbih yang biasanya di pasaran cuman 5.000 gitu kan. Itu kalau misalnya tiba-tiba kita sadar bahwa kita dibodohi, bisa nggak kita menuntutnya? Dari sisi hukum nih. Itu sekian. Itu dari saya sekian dulu. Nanti kalau ada lagi saya tanyakan lagi. Silakan. Yang mau jawab Bu Lisa atau Pak Fabian? Silakan. Pak Fabian atau saya? Pak Fabian. Pak Fabian, oke siap. Saya unmute dulu, gantian karena takut feedback. Silakan. Ya. Tentunya kembali lagi ke KUHP ya, yang mengatur perbuatan tersebut dilarang ya, menjual jimat ya. Jadi dikatakan di situ barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan gaib. Nah itu perbuatan tersebut dilarang oleh untuk siapapun gitu ya. Di pasal 545 KUHP gitu. Ini sudah dilarang. Tentunya ya ada sanksinya gitu. Nah, mau apapun ketika tadi menjual gitu ya, menawarkan, menyerahkan, membagikan, bahkan punya stok untuk dijual atau dibagiin gitu. Nah itu bisa kena pasal di. Sorry Pak Fabian, kalau ya, namanya bukan dijual tapi dimahar. Ayo, gimana nih undang-undang? Dimahar beda loh sama dijual. Ya sama aja, tadi kan menawarkan atau menyerahkan. Sorry, di pasal 546 ayat 1-nya itu ya. Iya, 546 ayat 1 betul. Iya, 546 ayat 1 itu dendanya 3 bulan ya. Paling banyak di sini memang dikatakan Rp4.500. Ini dendanya bukan denda 4.500 ya, ini dengan adanya surat dari surat MA yang terbaru saya lupa ya, itu ada perubahan hak, dikalikan berapa ratus gitu kalau nggak salah. Nah ini ada penyesuaian gitu. Ini kan inflasi tahun berapa ini dibuat KUHP gitu. Nah kembali lagi itu dilarang begitu melakukan transaksi begitu istilahnya ya. Nah mungkin dari saya segitu, mungkin Lisa mau nambahin. Itu delik aduan apa non delik aduan Pak Fabian? Yang barusan ya, kalau yang misalnya transaksi.
keberatan ya. Kalau misalnya keberatan atau kalau sukarela kan nggak transaksi. mungkin ngadu ya. Nah, itu dia. Kalau misalnya seperti jadi pasal yang 546 ini pasti bukan delik aduan begitu. Ini Nah, delik umum begitu ya. Jadi ketika memang diketahui dan memang sebetulnya kalau kita lihat media sosial banyak sekali orang menawarkan seperti itu ya. Iya, banyak sekali. Iya kan? Ada yang lebih aneh lagi. Itu ada yang kalau jimat itu udah berbentuk kan, berbentuk Iya. dia, ada bendanya gitu. Iya, Lebih aneh lagi, jasa penangkapan hantu. Nah. Misalnya Iya. hasil kebohongan itu ada hantu di rumah gitu kan. Jadi ada paranormal ini yang tugasnya dia nangkap hantu, gitu kan? Iya. Datang ke sebuah rumah, kemudian ada dari anggota mereka itu oknum itu yang menggambarkan dulu hantunya, melukiskan dulu sedemikian rupa, setelah wujud dalam sebuah kanvas, kemudian ditangkap hantu itu dimasukkan ke dalam botol. Nah di sini mohon maaf sekali ya, saya merasa sangat lucu sekali gitu ya. Yang nangkap nggak bisa lihat, yang nyuruh nangkap pun nggak bisa lihat gitu. Nah, jadi apa ya? Sesuatu yang sangat jelas sekali ini kebohongan gitu. Kemudian dibayar dengan menggunakan uang, membayar jasa orang yang menangkap hantu atau bahasa kerennya pemburu. Ya. Gitu. Nah, jadi ini juga gimana ini menurut pandangan hukum gitu? Sama juga kayak karena masuk gaib Lisa tadi. kayak mau menjawab. Bu Lisa, Pak Fabian? Semangat tuh Lisa. Oke, siap. Saya unmute lagi gantian. Nggak apa-apa ganti-ganti. Silakan Bu Lisa. Terima kasih. Ya itu fenomena yang terjadi di masyarakat kita ya. Saya juga waktu kecil tuh sering nonton tuh yang hantu digambar, dilukis. Saya kadang bingung tuh, itu gimana cara ngeliat hantunya gitu? Apa memang dia pelukis yang disewa gitu? Saya sempat berpikir kayak gitu tuh. Padahal saya masih kecil loh waktu itu. Iya. Nah, ya sih nggak kecil-kecil banget, SMP lah gitu. Nah, tadi yang dijelaskan Pak Fabian tentang jimat, saya bahas tentang jimat dulu ya. Di pasal 546 KUHP itu kan dibahas juga tentang jimat kan. Di mana barang siapa menjual, menawarkan, kemudian menyerahkan, membagikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual, dibagi-bagikan, terus mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian yang tujuannya itu menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri gitu kan. Itu kan isi pasalnya. Nah, itu memang diatur sih sebenarnya dalam pasal 546 KUHP. Cuman memang kalau kita lihat, kita kan bicara kenyataan ya. Kadang-kadang pasal 546 itu kurang diterapkan juga. Artinya aparat juga belum begitu melakukan apa ya istilahnya antisipasi hukum ya. Karena kalau kita lihat nih di online itu masih banyak jual jimat gitu kan, belum ditertibkan lah secara keseluruhan gitu ya. Tapi kalau aturannya memang ada tertera di pasal-pasal di dalam KUHP. Karena memang masyarakat kita terkesan menerima kondisi seperti itu, penjualan jimat dan lain sebagainya. Malah banyak juga menggunakan dijadikan sebagai salah satu budaya. Ya, tapi memang bukan berarti pada akhirnya budaya tersebut akhirnya membentuk hukum baru untuk menjadikan kita masyarakat jadi percaya tentang hal-hal kayak gitu, enggak ya? Mungkin ada pengaturan lainnya yang mendukung itu. Nah, terus kemudian kalau misalnya ada semacam kesepakatan tadi apa yang kata Mary sebut itu mahar ya, kayak semacam jual beli gitu ya, Bang TIJ ya, beli tasbih gitu kan kesepakatan. Nah kan kalau kesepakatan itu perjanjian nih. Saya jual tasbih nih gitu, dia bisa berefek seperti ini, tapi ternyata tasbihnya itu tidak menimbulkan efek apapun, artinya dia sudah melakukan penipuan dong gitu kan. Ya udah laporin aja kepada kepolisian, nanti biar diproses oleh kepolisian. Kalau memang nanti berlanjut gitu ke ranah pengadilan ataukah memang bisa diselesaikan secara musyawarah, uangnya dikembalikan atau bagaimana, nanti kan biar diselesaikan di situ seperti itu. Nanti kan akan diputuskan juga gitu oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan di situ seperti itu, karena sudah ada penipuan di situ, unsur penipuan harus dilaporkan gitu. Ya. Wah, Pak Fabian mau tambahkan? Dalam ya, Pak Fabian mau nambahin? Oke, siap. Pak Fabian, silakan. Oke, ya. Jadi yang disebut dengan kegiatan-kegiatan seperti itu yang menimbulkan pada akhirnya penipuan, memang pembuktiannya
pada akhirnya lebih ke misalnya jadi delik penipuan gitu, untuk yang itulah yang dibuktikan gitu oleh pengadilan atau dari kepolisian mencari bukti-buktinya seperti itu. Nah, lebih tindak pidana penipuan, bahkan misalnya jadi yang terkait dengan hal-hal gaib gitu ya. Kalau dari KUHP itu akan melihatnya dari tindak pidananya gitu, apa yang bisa dibuktikan begitu. Atau misalnya bukan uh, bukan KUHP saja gitu ya. Misalnya kita dari sisi perdata saja misalnya. Ketika misalnya seseorang menjanjikan sesuatu untuk bisa membuat ini, membuat itu gitu ya, dengan membeli ini, tapi tidak terbukti begitu ya, itu sebetulnya bisa saja gitu dimintakan ganti rugi begitu. Ya itu dari segi perdata bisa saja, karena apa, one prestasi gitu. Sebetulnya kan apa yang menjadi perjanjian itu kan antara kesepakatan antara satu orang dan orang lain gitu ya. Ketika misalnya tidak diproses secara pidana begitu, perdata, berarti kan bisa saja begitu dituntut ganti rugi begitu, melakukan atau mengajukan gugatan perdata ketika seseorang melanggar janjinya begitu, ya bisa saja begitu kan. Cuma memang saya belum pernah melihat sih untuk hal-hal kayak paranormal seperti ini, menjanjikan misalnya kesembuhan. Mungkin kalau kesembuhan agak susah ya, karena kesembuhan itu kan kita nggak tahu ya terkaitnya. Tapi misalnya perlindungan, misalnya peruntungan, atau misalnya apapun begitu, menjanjikan sesuatu, tapi maksudnya satu barang ini bisa membuat seorang begini tapi tidak terbukti begitu ya. Nah itu Kesaktian. bisa saja dituntut begitu ya. Ya, kesaktian lah mungkin ya. Memang kalau sesuatu yang gaib memang tidak bisa dibuktikan gitu. Tapi ketika misalnya tidak terbukti, dalam perdata memang diatur ketika misalnya ada perjanjian dan tidak sesuai gitu, atau tidak artinya ada one prestasi gitu ya. Biasanya perjanjian itu memang untuk melakukan berbuat sesuatu atau tidak berbuat begitu ya. Misalnya berbuat sesuatu untuk kepentingan pihak lainnya begitu. Nah, ketika tidak berbuat berarti kan tidak melakukan kewajibannya begitu. Nah, itu bisa dituntut gitu. Nah, tapi itu perdata ya. Nah, sebetulnya lebih memang kalau terkait penipuan ya memang lebih pidana begitu. Pidana. Dalam hal ini memang merugikan orang atau masyarakat. Kan kepentingan pemerintah terkait dengan KUHP adalah untuk ketertiban, untuk ketertiban masyarakat gitu ya. Selain untuk perlindungan terhadap masyarakat sendiri gitu. Nah, kemudian apa lagi ya? Ya, jadi lebih ke pembuktian itu lebih ke delik-delik misalnya terkait dengan nyawa ya, berarti terhadap nyawa seseorang, delik kejahatan terhadap nyawa begitu. Mungkin terkait dengan ada misalnya tadi ada perbuatan tidak senonoh begitu ya, itu delik kesusilaan begitu yang berlaku begitu ya. Itu yang dibuktikan oleh aparat hukum atau mungkin ya pengadilan ya, kalau sudah masuk ke pengadilan itu pembuktiannya begitu. Demikian, lanjut lagi kita obrol. Bang TJ silakan. Silakan, apa ini? Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Saya boleh nanya nggak tentang tayangan Pak Fabian dan Bu Lisa? Kalau tayangannya tayangan palsu tapi mereka tidak mengklaim itu adalah fiktif, apakah para penonton bisa melakukan sebuah action untuk menyetop praktek-praktek atau tayangan-tayangan tersebut sehingga tidak membuat masyarakat bingung mana yang asli, mana yang tidak asli, fiktif, rekayasa gitu? Bisa nggak? Tanpa disclaimer. Tanpa disclaimer, betul. Maksudnya tanpa disclaimer gimana?
Jadi misalnya kan Mary bikin, silakan Bang Reze. Pemburuan dukun santet misalnya. Di dalam video tersebut atau konten tersebut tidak ada disclaimer bahwa ini hanya settingan. Ada skenario-nya, ada sutradaranya, ada pemainnya dan segala macam. Tetapi di situ seolah-olah asli, benar. Tetapi kenyataannya adalah bohongan gitu. Itu masyarakat bisa nggak memberikan komplain atau segala macam terkait dengan hukum? Ya memang kalau terkait tayangan ya, televisi ya terutama ya, memang KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia yang mempunyai kan TV kewenangan ya. Iya, ketika misalnya YouTube itu sebetulnya lebih ke Kementerian Kominfo ya, dalam hal ini itu tentunya bisa dilaporkan begitu ya, terkait tayangan-tayangan yang mungkin terkait dengan tidak mengedukasi misalnya ya. Ketika tayangan seperti ini sebetulnya memang diperbolehkan begitu karena mungkin bisa mendidik ya, ceritanya ini tujuannya untuk mendidik dari segi agama, terkait itu ya, terkait agama, terkait kultur mungkin ya, kekayaan budaya, tapi ketika misalnya bertentangan dengan norma tadi yang sudah disampaikan, bahkan norma agama juga ya. Iya, rasional, norma agama tidak melanggar norma masyarakat. Iya. Ini sudah bertentangan begitu dan bisa diajukan keberatannya begitu terhadap tayangan-tayangan seperti itu ya. Silakan Bang TJ. Kalau dari MUI itu memang sudah difatwakan haram apapun bentuk yang bersifat perdukunan ya, bersifat perdukunan, baik praktik perdukunan yang seperti ini ataupun yang memberantasnya. Nah, jadi apapun yang berbau perdukunan seperti itu tidak boleh ditayangkan secara publis sebenarnya. Kalau dari MUI ya, setahu saya seperti itu. Nah, ini dari kacamata hukum sendiri kita juga perlu bertanya ini sama bapak ini dan Ibu Lisa. Tapi kita berbagi info ini. Saya juga baru tahu dari MUI dinyatakan haram ya. Jadi, haram atau harum nih? Sama aja. Kalau kami haram, kalau di Pulau Jawa haram. Ya. Oh, ya. Risa mau ini menanggapi Risa. Sebelum Mbak Lisa menanggapi, mohon maaf, Mbak Lisa menanggapi, saya mau mengucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Kartiko, Kepala Pusat Penyuluhan Hukum yang ikut hadir hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, mohon maaf dari tadi saya baca, cuman saya bingung mau nyebutin karena banyak diskusi masih panjang, nggak enak gitu ya. Oke, silakan Mbak Lisa. Ya, tadi yang dijawab oleh Pak Fabian dan Bang Teguh Iqbal Johar, Pak TIJ, memang sudah betul sih. Memang peran semua pihak diperlukan dalam menghentikan tayangan-tayangan settingan yang tidak bermanfaat, bahkan pembodohan kepada masyarakat ya. Seperti itu. Dan masyarakatnya sendiri juga harus bisa nih memilih tayangan apa yang layak ditonton dan tidak ditonton. Kalau memang tayangan-tayangan itu tidak layak ditonton, ya jangan ditonton biar ratingnya rendah gitu. Tapi kalau misalnya itu menjadi suatu hiburan tertentu dan tetap ingin ditonton, ya jangan terpengaruh. Kita harus punya benteng gitu. Kita harus punya benteng bahwa ini benar dan ini salah. Nah, itulah perlunya semua pihak bekerja sama. Kami dari penyuluhan hukum tugasnya mengedukasi, kemudian KPI melakukan sensor gitu kan, kemudian MUI dari sisi agamanya. Jadi masing-masing pihak semuanya bekerja sama. Seperti itu jawaban saya sih, sekedar menambahkan saja atas yang tadi sudah dijawab oleh Pak Fabian dan Bang PJ. Tayangan-tayangan seperti ini, kejar-kejaran dengan dukun santet atau segala macam, itu merupakan branding yang nantinya akan diarahkan kepada pengobatan. Nah, ketika ada kita kekaguman, wow luar biasa bisa memberantas dukun santet, ditusuk sama dukun santet keluar darah, nanti sembuh lagi, itu membuat orang itu langsung terpesona gitu. Ketika terpesona, pengobatan. Nah, di situ luluh, tak sadar, uang tidak sadar dikeluarkan, bahkan melucuti pakaian pun tidak sadar. Nah, disitulah ada banyak pelanggaran-pelanggaran. Karena kalau hiburan, kita mendukung hiburan, kita orang-orang yang suka hiburan.
Nah, Ya. cuman tidak ada penjelasan bahwa itu hiburan. Tetapi di situ Disclaimer, ya betul. penjelasannya edukasi. Kita malam ini melakukan edukasi perang dengan dukun santet. Nah, kemudian ketika ada yang komplain seperti saya, apaan itu bohongan, settingan? Langsung Anda munafik, Anda tidak percaya. Nah, Bahaya sekali. ya betul. Ya, memang. Yang saya Tadi, perhatikan sekali selama lagi ini seperti itu. Iya betul, saya setuju. Masyarakat memang banyak yang masih terpengaruh, Bang. Itulah pentingnya kita semua tuh kerjasama, jangan tutup mata gitu loh. Kita semua tuh kerjasama dan jangan kalau ada dari sisi yang pihak hukum bicara tentang hukumnya, kemudian dari sisi yang sesama paranormal untuk menyatakan kebenaran. Nah masyarakat ya memang itu hak sih, hak memberikan pendapat ya ketika masyarakat bilang bohong gitu kan, kamu pasti benci ya gini-gini, memang itu hak. Cuman ya sekali lagi masyarakat ya kita minta, kita bekerja sama juga dengan seluruh pihak dari sisi pemerintah dan juga pihak-pihak yang memang ingin meluruskan ini, karena kan pada akhirnya masyarakat yang akan menjadi konsumen gitu. Kalau konsumennya masih ada, peminatnya masih banyak, dukun-dukun palsu ini nggak akan bisa supply demand. Nggak akan bisa diberantas gitu. Jadi ya seperti itu kondisinya. Iya, kalau kita lihat ini merupakan lahan paling cocok untuk masalah perdukunan, karena banyak kalangan hal seperti itu. Nah, ketika mereka mengajak kita sebagai netizen untuk kembali ke masa barbar, ya kan, ke kondisi barbar, kemudian orang-orang barbar seperti saya pun menggencarkan aksi perlawanan terhadap mereka dengan cara barbar. Nah, makanya malam ini saya sangat senang sekali karena kita berbicara secara hukum ya. Karena selama ini saya barbar. Masuk barbar begini, ada penampakan hantu, kuntilanak, segala macam di konten. Saya langsung membuat tantangan gitu. Kalau memang itu kuntilanak beneran, genderuwo beneran, atau demit beneran, boleh nggak kita ikut penelusuran bareng? Saya bawa golok. Nanti penampakannya saya tebas. Dengan catatan kita buat perjanjian. Kalau nanti begitu saya tebas itu ternyata manusia, saya tidak dituntut. Semua diam. Tidak ada yang mau menerima tantangan tersebut. Nah, kemudian ketika kita komplain lagi, itu bohongan. Ilmumu belum sampai ke situ. Coba buktikan. Kamulah yang buktikan. Kita yang diminta buktikan. Seharusnya yang membuktikan itu adalah orang yang menyebarkan isu tersebut. Ini malah kita yang diminta pembuktian gitu. Jadi saya pikir gini, percuma banyak program dari pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat, ya kan? Dibangun sekolah-sekolah, kalau isi orang di dalamnya banyak sekali yang membodohi, dan alhamdulillah mereka berhasil membodohi. Ada yang berdoa lagi, ya Allah selamatkan Ustadz ini, selamatkan Gus ini, ya kan? Ternyata mereka hanya main film. Itu sangat disayangkan ya. Apalagi efeknya nanti orang-orang yang berobat ke sini tidak hanya domestik, itu orang Malaysia, Singapura datang ke sini untuk berobat karena mereka melihat dari tayangan-tayangan YouTube mereka yang sakti, kebal, bisa terbang, gitu kan? Ternyata semua sulap, dan saya bisa memastikan bahwa pertunjukan itu adalah trik bohongan. Misalnya kebal, ada keris penarikan, ya kan? Ada orang kesurupan, itu kesurupan saja, itu banyak yang settingan, bohongan. Kalau saya ada di lokasi itu, saya bisa membuktikan bahwa itu settingan. Kenapa? Orang kesurupan, kerasukan makhluk seperti itu, dia kalau digelikin di pinggangnya, dia nggak sadar. Dan reaksinya pun tidak beraturan. Kalau yang kesurupan di konten ini, dia tahu yang mana pintu, yang mana lubang, yang mana motor misalnya. Tapi kalau orang kesurupan beneran, biasanya kalau sudah ngamuk, dia nggak peduli siapapun. Nah, kemudian ketika tidak tersorot kamera, yang kesurupannya kayak mencari kamera gitu, biar fokus gitu. Masuk frame. Ini sangat janggal sekali menurut saya ya. Tetapi kalau mereka mengakui ini hanya settingan, ini hanya hiburan, ya kan? Terima kasih Pak Kartiko Nurintias. Terima kasih sudah hadir.
Beliau komen dong. Terima kasih ya Pak Kartiko. Ah, sorry Bang TJ kepotong. Ya, dilanjut. Iya, baik. Nah sekarang pertanyaan saya sebenarnya gini Bang Iqbal dan Bu Lisa sama Pak Fabian. Nertipinnya gimana? Nah, Aduh, siapa mau jawab nih? Nertipinnya gimana? Ayo, tayangan sejenis, perilaku sejenis, oknum sejenis. Nertipinnya gimana deh? Anggaplah korban nggak Harusnya model ngelapor. KPI juga nih. iya. Ya, lanjut. Siapa? Pak Fabian. Pak Fabian mau Lisa? nanggapi nih. Oke, Pak Fabian siap. Pak Fabian Saya boleh. unmute dulu. Ya. Oke, saya unmute dulu. Silakan. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa memang kalau tayangan-tayangan terkait dengan penyiaran itu KPI ya kewenangannya ya. Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau terkait YouTube kan saya sampaikan juga tadi Kemenkominfo ya. Di sini Kemenkominfo bisa melakukan take down terhadap konten-konten dari YouTube yang mungkin bisa dibilang tidak mengedukasi ya, gitu ya. Cuma memang agak susah begitu ya, ketika misalnya dari segi pembuktian ya, bahwa ini penipuan begitu ya, menipu atau membodohi. Nah ini kalau yang jelas terkait dengan ini betul sebetulnya bahwa praktek-praktek atau misalnya bahkan jual misalnya itu bisa aja dari Kemenkominfo ketika itu sudah bisa dikatakan bahwa merupakan tindak pidana begitu ya, itu bisa di take down oleh Kemenkominfo. Misalnya konten-konten yang terkait dengan seksualitas atau bahkan praktek prostitusi ada di YouTube misalnya ya, itu bisa langsung men-take down itu Kominfo ya. Nah, tinggal yang merumuskan terkait dengan tayangan-tayangan mistis. Nah, ini yang memang mungkin bagaimana cara melakukannya. Ini yang menjadi masalah dari Kemenkominfo ya. Ya. Begitu. Jadi terkait semua tindak pidana itu Kominfo sudah banyak melakukan take down. Nah, ini tinggal yang mistis-mistis ini. Sebenarnya banyak pembuktian. Tapi kalau misalnya hiburan bagaimana? Saya balik bertanya ini. Iya. Kalau hiburan secara semata begitu ya istilahnya. Jadi memang tidak menyebutkan bahwa ini tayangan ini adalah hiburan semata. Tidak menyebutkan seperti itu. Atau lelucon belaka misalnya, atau hanya lucu-lucuan begitu. Nah, kan logikanya gitu, kita akan menganggap bahwa ini bisa dianggap asli atau ya memang cuma sekedar lucu-lucuan gitu ya, atau sekedar cari uang lah di YouTube gitu. Ya, cari konten gitu ya. 5 juta, Pak Fabian. Nah, lucu-lucuan, pasti 5 juta. Nah, ya kalau ketika sudah ada transaksi atau di luar itu ya, misalnya cuma cari uang di YouTube dalam arti dapat dari YouTube gitu. Maksud saya dapat dari YouTube-nya begitu dapat. Tapi kalau dari orang lain ya. Nah, oknum ini punya padepokan yang seolah-olah legal gitu. Nah, ini kan kembali kan yang seolah-olah legal, kemudian ini cuma main-main kan, nggak mungkin legalitas keluar untuk cuma main-main kan gitu, Pak. Betul. Ya. Ada strategi besar jangka panjang untuk membangun sebuah kerajaan misalnya di belakang itu melalui tayangan sejenis. Ya, saya nggak tahan. Ya, silakan Bang TJ. Ini bukan pembodohan saya. Oh ya, silakan mau merokok ya. Jadi memang ketika motifnya lain lagi begitu kan, istilahnya. Jadi kita berbicara motif begitu ya. Nah, ini kan memang ada pembuktian begitu ya. Pembuktian balik lagi tadi, penipuan kah begitu, membodohi orang itu kan bisa dikatakan menipu begitu ya. Artinya membodohi dalam arti mengatakan sesuatu tapi itu tidak benar begitu ya, bukan bohong saja begitu, tapi menipu ya, dalam arti mendapatkan ada motif ekonomi di situ ya. Tidak sesuai dengan. Ya. Nah, ya balik lagi pembuktiannya itu masalahnya tinggal
apakah korban-korban itu akan berani melaporkan gitu, melaporkan walaupun sebetulnya ini tindak pidana ini udah terpublish ya kan dalam tayangan kan, Nyata sekali itu, nyata sekali. menjadi milik umum kan karena udah terpublish begitu ya. Orang bisa tonton, orang bisa ini. Ya memang harusnya pemerintah gitu, ketika memang sudah meyakini gitu, melalui Kominfo bisa menertibkan lah minimal ya. Ya, itu minimal menertibkan. Ya. Harus kita upayakan karena gini Pak. Itu ada sebuah tempat. Ini maaf saya potong ya sebentar. Saya lagi ingat, nanti saya lupa. Ya. Itu ada sebuah pondok. Itu seolah-olah pesantren. Nah, tetapi kegiatan di konten yang disebarkan melalui publish itu tidak ada sedikit pun yang pengajian kah, membaca kitab atau segala macam. Ya kan? Solawat-solawatan, habis itu main gorok-gorokan gitu. Tidak ada sensor. Nah, jadi di situ seolah-olah mengajarkan kesaktian begitu ya. Kemudian di samping itu mereka juga ada kegiatan kejar-kejaran dengan dukun. Dan dukunnya sudah kita tangkap berapa orang. Mereka tukang becak yang direkrut. Dari sisi penyelamatan untuk membuka lapangan kerja sih bagus. Nah, saya ingat kemarin ya Pak. Iya, kemarin. Bang TJ ngomong ya. Kemarin Bang TJ ngomong. Iya. Itu seperti itu. Jadi kita tidak terima bangsa kita ini diobok-obok. Ini kan penjajahan pola pikir, pembodohan. Iya. Ya kita dipaksa untuk percaya kebohongan mereka gitu. Ya, harusnya. Jadi memang untuk seperti ini bukan saja pemerintah, tapi sebetulnya memang semua pihak begitu yang terkait gitu ya, bahkan masyarakat saja itu bisa begitu untuk misalnya melaporkan minimal, apalagi terkait apalagi korban ya yang sudah jelas-jelas ditipu begitu ya. Luar itu bisa sebetulnya melaporkan pada pemerintah, dan misalnya pun hanya butuh nasihat hukum ya, kita sebetulnya bisa ya penyuluh hukum itu bisa memberikan nasihat hukum gitu. Tadi Mbak Lisa sudah sampaikan bahwa penyuluh hukum terdapat di semua kanwil dari Kemenkumham ya, kantor wilayah. Ada online-nya nggak? Mereka bisa nggak email gitu online? Ya, bisa. Itu mungkin nanti disampaikan ya di akhir ya. Boleh ya. Nah, kemudian saya melihat, mohon maaf Pak Fabian dan Bu Lisa dan Bang TIJ, kalau misalnya ternyata korban tidak mau melapor, tidak ada yang mau melapor, dan ini perjuangan orang-orang seperti Bang TIJ gitu ya, yang saat ini masih single fighter melawan ini gitu kan. Nah, apakah ada bentuk pintu dari Kemenkumham untuk bisa memfasilitasi dalam hal ini adalah melakukan penertiban, tapi contohnya kayak apa yang Bang TIJ lakukan, konsultasi dengan Kemenkumham belakang layar gitu. Paham ya maksud saya ya? Konsultasi. Jadi kan Bang TIJ punya banyak bukti nih, sedangkan korban nggak ada yang mau ngelapor ya kan, korban yang di sana nggak mau ngelapor. Bang TIJ punya banyak buktinya, apakah ada fasilitasinya gitu loh? Oh iya, kalau dari penyuluh hukum sendiri ya, kita kan memberikan nasihat hukum ya. Nasihat hukum artinya bukan dalam rangka misalnya untuk dibawa ke ranah pengadilan begitu. Bukan, penertiban saja. Ya, hanya untuk mendapatkan nasihat hukum. Artinya untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Nah, memang yang dihadapi oleh Bang TIJ ini bahkan misalnya mungkin ada ancaman juga ya, begitu ya? Pasti. Ya, ada ancaman juga terhadap nyawa begitu ya. Memang kita hanya bisa memberikan nasihat hukum begitu. Artinya di sini kita melandaskan
nasihat-nasihat tersebut kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Tapi perlindungan hukum terhadap semua warga negara ini kita kan sama begitu. Saya mau jadi ya semua itu equality before the law ya gitu ya. Punya kedudukan yang sama di hadapan hukum. Di mata hukum ya. Ya, punya kedudukan yang sama. Nah, ini tentunya perlindungan hukum ini bisa Bang TIJ atau ya kita lah, kita dinaungi hukum gitu dalam keadaan apapun gitu ya, siapapun kita begitu ya. Profesi kita apapun selama kita warga negara yang dianggap warga negara yang memperoleh perlindungan hukum gitu. Kalau misalnya terkait dengan tadi koneksi mungkin sepanjang konsultasi secara hukum dipersilahkan gitu, bukan saja hanya untuk Bank TIJ ya. Semua masyarakat, semua warga negara Indonesia dipersilahkan untuk melakukan konsultasi hukum. Now the question is, does it work for whistleblower? Does it work for whistleblower? Whistleblower ini kan ini ya apa Indonesia-nya itu yang mengadu ya, biasanya yang mengetahui atau mengetahui tindak pidana gitu ya, misalnya biasanya korupsi atau apapun itu ya. Ini memang ketika punya bukti ya, bukti itu kan diperlukan dalam hal apa sih, dalam misalnya untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini biasanya untuk memperoleh ketetapan hukum begitu ya, biasanya di pengadilan. Balik lagi sepanjang memang dalam hal ini kita memberikan nasihat hukum ya, mungkin tidak penyuluh hukum melakukan atau Bank TIJ melakukan konsultasi kepada kita gitu ya, konsultasi. Tapi memang sepanjang yang kewenangan kita hanya nasihat yang memang tidak bisa dibawa untuk pembuktian gitu ya. Memang dalam rangka pembuktian di persidangan, di pengadilan itu sudah ranahnya memang lawyer ya, yang tadi mungkin bisa disampaikan dari OBH, dari law firm, atau dari law firm. Memang OBH itu kan sebetulnya bisa digunakan untuk masyarakat yang tidak mampu ya, untuk memperoleh perlindungan hukum gitu ya, atau mungkin konsultasi di sana juga. Tapi ya semua kewenangan melakukan litigasi ya, dalam kewenangan untuk berpraktek di pengadilan. Nah itu litigasi, itu sudah ranahnya lawyer atau pengacara atau advokat gitu. Dan di kita non litigasi namanya, kewenangan kita di luar pengadilan. Betul. Dan ya, betul. Dan ini rekan-rekan yang menyaksikan, memang Pak Fabian dan Bu Lisa ada saran apakah mungkin dari pihak pertanyaan ya, apakah mungkin dari pihak penyuluh hukum bisa menyebut bola terhadap orang-orang yang memiliki masalah-masalah sejenis, dalam arti ya kayak tadi sebelah, kayak contohnya ada Bank TIJ di Aceh, mungkin ada orang lain di provinsi lain. Apakah ada fasilitas seperti itu? Apakah itu bisa jadi solusi untuk menyebut bola? Karena orang awam tanda kutip itu masih takut berurusan dengan hukum. Orang awam tanda kutip masih takut berurusan dengan hukum. Ya, mungkin bisa. Oke, Mbak Lisa sebentar. Silakan Mbak Lisa. Ya, Tante Mary, ini pertanyaan yang bagus. Karena memang ini terkait dengan penyuluhan hukum juga nih Tante Mary. Jadi penyuluh hukum di daerah itu memang sering melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Nah, nanti kalau memang dari pihak-pihak di daerah, pokoknya dimanapun berada gitu kan, ingin diberikan penyuluhan hukum, misalnya terkait dengan tema korban atas tindakan paranormal gitu misalnya ya, itu bersurat aja ke kantor wilayah setempat. Nanti penyuluh hukum akan datang ke tempat tersebut untuk memberikan penyuluhan hukum atas tema yang diminta.
gitu. Jadi memang kita hadir, kita ada memang untuk itu sih sebenarnya, dalam konteks membangun kesadaran hukum di masyarakat. Dan tadi yang sudah disebutkan sama Pak Fabian, hanya sebatas non-litigasi, karena kami ASN tidak bisa beracara di pengadilan. Seperti itu. Nanti untuk beracara, kalau memang dibutuhkan penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur pengadilan, akan kami alihkan ke OBH. OBH, betul. Dengan persyaratan yang tadi sudah saya sebutkan. Kayak gitu. KTP dan surat, ya. KTP dan surat keterangan dari, ya. Gila-gila ya ternyata. Nah, saya senang banget nih. Paling tidak hari ini kita dapat pembelajaran bahwa beberapa hal yang kita ketahui jika itu sudah menyalahi akal rasional, norma agama dan melanggar norma di masyarakat, itu adalah merupakan sebuah isu yang harus kita concern bahwa itu sudah bisa dijadikan dasar hukum untuk melakukan pelaporan. Ya. Praktik-praktik yang tadi disampaikan oleh Mbak Lisa di awal. Nah, kemudian teman-teman juga jangan ketika dibungkus oleh, mohon maaf, pesantren gitu ya. Nah, balik lagi, apakah ada arah ke tadi itu rasional, norma agama, dan melanggar norma masyarakat? Kalau ada, sudah pasti ujungnya kalian tahu harus kemana. Gitu. Mau dibungkus dengan apapun ya, mau pesantren, padepokan, apapun bungkusannya, apapun tayangannya, apapun jubahnya, apapun namanya. Gitu ya. Bukan begitu Bang TIJ? Jelas sekali. Jadi jangan terkecoh dengan penampilan. Silakan. Boleh, masih boleh nih. Ya, silakan. Halo? Oh iya. Sekedar sedikit tambahan aja sih Tante. Jadi tentang sistem hukum di Indonesia kan memang sistem hukum yang formal dan rasional itu yang kita tahu itu memang hanya menjaring perbuatan lahiriah yang memang secara empiris itu dapat diidentifikasikan dan dibuktikan hubungan kausalitasnya ya, sebab akibatnya gitu. Gimana dengan yang gaib-gaib gitu, yang tidak bisa yang bukan merupakan perbuatan lahiriah gitu, apakah bisa gitu kan? Nah, bisa kok gitu kan, bisa. Nggak semua perbuatan yang berhubungan dengan masalah gaib itu nggak dapat diatur di sistem perundang-undangan di Indonesia. Tapi gini, jadi maksudnya gini, dari ketentuan-ketentuan yang tadi saya sebutkan tadi gitu kan, nah jadi nanti yang diatur bukan substansi gaibnya, tapi perbuatannya. Misalnya apakah ada unsur penipuan di situ, apakah ada unsur pencemaran nama baik di situ. Misalnya si paranormalnya itu menjelek-jelekan pasiennya, kan kalau dokter kan punya kode etik ya, nggak boleh membocorkan rahasia pasien kan gitu. Nah ini si paranormal ini misalnya, oknum paranormal ini apakah dia membocorkan masalah kesehatan pasiennya ke pasien lainnya? Nah itu kan pencemaran nama baik gitu. Nah itu kan bisa diproses, terus pembunuhan, penipuan, penganiayaan, pencabulan. Nah hal-hal seperti itu gitu. Nah itu bisa, jadi bisa tetap meraih hal-hal gaib peraturan perundang-undangan kita. Tapi tadi sekali lagi bukan tentang substansi gaibnya gitu. Yang diangkat. Tapi tentang unsur-unsur yang menyertainya itu, apakah itu unsur penipuan dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan. Makanya tadi saya senang banget kalau memang dari paranormal itu sendiri Bang TIJ mau bersama-sama dengan kita, meskipun artinya pemerintah secara personal tidak meminta langsung Bang TIJ untuk menjadi bagian dalam pihak yang mencerdaskan rakyat gitu, yang memberikan edukasi kepada rakyat bahwa ini salah, ini benar gitu kan. Tapi Bang TIJ di sini sudah banyak berperan juga kan untuk memberikan informasi yang baik kepada masyarakat tentang itu ya. Kami berterima kasih juga sih sebenarnya dengan Bang TIJ. Siapa tahu kita bisa kolaborasi YouTube next ke depan. Atau kolaborasi untuk punya sosialisasi lainnya ya kan. Karena kan tujuan kita sama-sama mulia ya untuk bangsa ini kayak gitu. Ya kayak gitu sih intinya. Terima kasih. Mbak Mary juga makasih sudah memfasilitasi kita loh. Iya, ini keren banget guys. Keren banget hari ini. Oke, kalian dapat tayangan suaranya feedback ya, feedback. Oke. Terima kasih untuk teman-teman. Iya, kalau udah nyala feedback harus salah satu. Nah, Bang TJ ada last question kah? Untuk sementara sudah dulu. Karena baik. Mendasar sudah terjawab apa yang menjadi pertanyaan kita ya sebagai netizen. Jadi sudah jawab sebagai masyarakat Indonesia lah.
Nah, jadi kalau masalah apa tadi sesuatu yang bersifat pribadi ya tentang kode etik pasien misalnya ya, itu kan ada penyakit atau segala macam itu secara terang-terangan mereka tunjukkan sebenarnya. Bahkan di situ ada unsur apa ya, menghasut ya, misalnya kamu diguna-gunain, disantet sama orang sekitarmu gitu kan, itu jelas-jelas sangat berbahaya sekali kalau ada tontonan yang seperti itu. Kemudian ada peristiwa penusukan yang dilakukan oleh dukun santet. Di sini kan seolah-olah peran polisi sangat lemah sekali yang mereka pertontonkan ya. Maksudnya orang ditusuk seperti itu kan bukan gaib. Misalnya ada praktisi nih, katakanlah dukun itu ditusuk sampai keluar darah, pisaunya nancap, kemudian tidak ada seorang pun yang melaporkan kepada pihak kepolisian. Itu kan jelas-jelas gitu, ya kan? Kegiatan yang memang perilaku yang memang melanggar hukum gitu, percobaan pembunuhan atau segala macam, itu kan tidak boleh gitu, harus dilaporkan ke polisi. Sementara itu tidak ada disclaimer bahwa itu hanya hiburan gitu. Nah, kalau itu sebuah tontonan hiburan atau rekayasa settingan tadi, itu kan nggak apa-apa. Ini masalahnya nggak ada, sehingga banyak orang yang percaya. Ya kan, banyak orang yang percaya bahkan mendoakan untuk keselamatan si orang sakti tersebut. Ini motif ekonomi ya, balik lagi ya. Iya, wirausaha. Ya, untuk kerajaan tadi ya. Iya, betul. Ya. Mau membangun dinasti. Ya. Memang balik lagi ini kita dalam melaporkan misalnya, tentunya kita harus punya bukti gitu ya. Nah, masalahnya pembuktian seperti hal-hal yang kita anggap gaib, sihir atau sulap saja susah untuk dibuktikan gitu ya. Iya. Gitu. Tapi ya. Kalau yang saya komplain selama ini itu bisa saya buktikan bahwa itu hanya bohong-bohongan. Ya. Bang TJ saya tangkap memang sudah banyak istilahnya memperoleh bukti-bukti begitu ya. Iya, seperti itu. Ya, ketika misalnya memang untuk diperlukan untuk sebagai pembuktian gitu ya, bisa saja misalnya untuk melakukan penuntutan, tapi kembali lagi memang hukum pidana ini kan melihat bahwa siapakah korbannya. Bisa saja kita sebagai masyarakat walaupun tidak secara personal gitu ya, khusus ke kita, ya bisa saja begitu. Kita kalau saya sendiri ya, apalagi tayangan ya kan kita termasuk konsumen atau consumer yang atau penonton gitu ya, kalau saya sendiri pembodohan saya lebih ke apa ya, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahwa ini hanya bohong-bohongan. Saya lebih membuat disclaimer, saya yang membuat disclaimer untuk tayangan mereka. Seharusnya mereka berterima kasih kepada saya yang memberikan disclaimer. Ini settingan, ini bohongan gitu. Jadi saya sampai detik ini belum ada kepikiran untuk melaporkan mereka. Tetapi ketika konsumen mereka ini atas nama netizen, ya kita berikan pemahaman, bahkan alhamdulillah banyak yang mulai tersadarkan dengan tontonan gitu. Jadi pasien mereka akan berubah. Bahkan mereka sangat marah sekali dengan saya. Omset yang dulunya 70 juta per hari, 50 juta, sekarang turun drastis gara-gara kehadiran TIJ gitu kan. Makanya ada upaya-upaya untuk melenyapkan TIJ. Bahkan ada upaya untuk memberikan uang kepada saya. Oke. Iya, kembali lagi masalah unsur edukasi ya. Ini paling penting lah begitu ya. Yang kita lakukan bersama, kami dari penyuluhan hukum, melalui penyuluh hukumnya begitu berusaha mengedukasi masyarakat begitu ya, memberikan pemahaman dan informasi hukum gitu, agar masyarakat lebih cerdas. Ya, biasanya sih kalau kami dalam hal ini cerdas hukum begitu ya, lebih mengerti hukum, lebih mengerti aturan hukum gitu ya. Ini yang kami lakukan. Ya, mungkin Bang TIJ dengan upayanya dan istilahnya dengan semua kelebihan di Bang TIJ, kemampuan Bang TIJ, bahkan mungkin profesinya gitu ya, bisa juga memberikan edukasi begitu kepada masyarakat dan terutama dalam hal ini Tante Mary ya sudah memberikan wahana atau
forum seperti ini ya, melalui YouTube Live ya seperti ini, luar biasa. kan juga Mary. melakukan edukasi ini, dalam rangka melakukan edukasi. Kami saja penyuluh hukum juga sering melakukan edukasi, tapi kan banyak hal, banyak permasalahan hukum, banyak bidang-bidang hukum yang bisa bahkan bukan menjadi prioritas begitu ya, yang tidak dapat kami sentuh begitu, tidak dapat kami buat begitu ya, tidak dapat kami lakukan begitu. Ini salah satu dari inisiatif Mbak Mary mengundang kami penyuluh hukum ya, akhirnya bisa menyentuh dari bidang ini ya, dari bidang atau khususnya tayangan mistis, praktek-praktek paranormal misalnya, atau yang ya ya apapun yang kita bicarakan di sini. Gitu. Iya. Nah, ini terima kasih. Ya ini upaya kolaborasi ini mudah-mudahan ya bisa berlanjut terus begitu. Jadi bukan bisa silakan Mbak Mary atau Bang TIJ ketika memerlukan begitu ya, memanggil penyuluh hukum. Kita sama-sama mengedukasi masyarakat gitu. Iya. Setuju. Dan teman-teman semua bahwa malam hari ini memang ini adalah tayangan yang sudah kita prep dari hampir 2 minggu yang lalu ya. Jadi memang baru bisa naiknya malam hari ini. Oke. Dan saya berterima kasih, saya atas nama pribadi berterima kasih kepada tim dari penyuluh hukum, juga kepada Bang TIJ, karena Bang TIJ lah yang men-trigger saya untuk mengundang beliau-beliau ini. Kemudian akhirnya riset saya bisa diterima oleh para penyuluh hukum dan untuk bisa naik ke sini. Saya berterima kasih bahwa penjelasan yang di awal tadi itu memang sudah merangkum apa yang kita butuhkan. Teman-teman yang baru datang silakan nonton dari depan. Dengerin lagi, replay lagi ke depan kalau kurang paham. Karena tadi sudah dijelaskan banyak hal yang bisa kalian lakukan. Kemudian ada patokan-patokannya seperti apa. Jadi jangan sekedar jadi kompor sumbu peleduk gitu ya, tapi harus ke depan gitu. Nah, ke depannya jika nanti ada isu-isu terkait yang booming, viral, ya saya berharap pihak dari penyuluh hukum juga mau bekerja sama kembali bersama kami dalam hal ini untuk kembali mengedukasi, mencerahkan masyarakat ya. Kalau boleh ya kan. Ini ada suara nggak saya? Ada. Aduh, saya kira saya mental lagi saudara-saudara. Oke. Dan untuk rekan-rekan yang lain, for next session saya akan coba ya kalau memang Kominfo bisa saya kontak, kemudian ibu dosen yang kemarin saya bicarakan bisa mendapat respon, kita akan naik untuk melengkapi materi yang sudah kita terima dari ini hari ketiga, ini sekolah keempat, kelima loh. Untuk kasus ini udah sequel kelima. Gila ya seminggu. Wow, Tante Mary luar biasa. Oke, Pak Fabian dan Ibu Lisa ada yang ingin disampaikan sebelum kita close? Bang TIJ mungkin nanti after mereka ya. Dari saya dulu mungkin, Lisa habis itu. Dari saya silakan. dulu. Boleh, silakan. Tadi sedikit banyak sudah disampaikan seperti closingnya begitu ya. Kita ini mengedukasi masyarakat begitu ya. Jadi peran penyuluh hukum adalah memberi informasi hukum, memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, baik yang memerlukan atau yang apapun itu adalah tugas kita begitu. Tugas kami di penyuluh hukum di Kementerian Hukum dan tentunya ada di kantor wilayah di seluruh daerah ya, di seluruh provinsi kita punya kantor wilayah. Silakan jika ingin melakukan konsultasi terhadap penyuluh hukum atau membutuhkan bantuan hukum gitu ya, silakan datang ke kantor wilayah atau di kami di Jakarta bisa kantor wilayah DKI, dan di kami sendiri juga ada di BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Silakan, itu gratis konsultasinya, sedangkan bantuan hukum itu gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Gitu. Itu akan diberikan bantuan hukum melalui OBH. Nah, OBH-nya. Nah, kemudian
jangan selalu kita bukan antipati ya, tidak percaya terhadap hukum juga ya begitu ya, terkait dengan seperti ini ya, kita undang-undangnya begitu tapi apa bisa ditegakkan gitu, atau cuma bilangnya pakai KUHP tapi KUHP-nya dalam arti kasih uang habis perkara gitu, KUHP gitu. Ya tidak selalu seperti itu gitu ya. Nah, kita juga perlu tetap memegang teguh bahwa negara kita kan negara hukum, negara hukum berdasarkan hukum gitu ya. Hukum itu memang tidak selalu adil ya, karena keadilan itu berbeda-beda gitu ya. Ada yang bilang cuma tajam ke bawah gitu ya, tumpul ke atas gitu ya. Enggak, kita melakukan upaya hukum gitu ya untuk mencari keadilan gitu ya. Semua juga kita berupaya untuk menegakkan hukum lah. Ya, setuju Pak Fabian. Itu mungkin dari kami, penyuluh hukum berterima kasih diundang. Mbak Mary, dari Lisa mungkin silakan. Iya, silakan Bu Lisa. Iya, Tante Mary tadi sudah diwakili oleh Pak Fabian. Saya hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Tante Mary yang sudah memfasilitasi ini, dan juga untuk Bang TIJ yang sudah bersama-sama dengan kami, untuk seluruh penyuluh hukum di Indonesia, untuk Pusluh Bankung, khususnya Pak Kartiko, terima kasih sudah hadir, dan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mau berpikir positif dan kritis untuk kepastian hukum di Indonesia yang lebih baik lagi. Itu aja dari saya. Wah, terima kasih. Tadi ada lupa, mungkin ada alamat email yang bisa di-share untuk masyarakat yang mau mengadukan atau berkonsultasi. Silakan loh. Boleh. Klik aja LSC, Legal Smart Channel. Legal Smart Channel, jadi www.bphn.go.id. Nah, nanti di dalamnya itu kan ada Legal Smart Channel. Klik aja. Kalau sudah diklik nanti akan ada arahannya. Oke guys, www.bphn.go.id ada LSC, klik aja ya. Jadi Tante Mary, Mbak Lisa, mengencourage teman-teman semua untuk melakukan itu. Lakukan sendiri, be smart netizen, be smart people. Oke, closing from Bang TIJ. Oke, kalau dari saya, apa ya? Kalau dari saya untuk teman-teman semuanya, jangan gampang terlena. Apalagi dengan kesaktian-kesaktian yang tidak jelas. Kemudian kalau ada pertunjukan-pertunjukan perdukunan yang mengatasnamakan agama Islam, itu harus kita cross check dulu, kemudian kita ajak diskusi bersama kiai-kiai setempat ya. Nah, jadi jangan gampang terlena. Yang paling penting di sini adalah kita tetap percaya terhadap hukum. Ya kalau ada persoalan misalnya yang sudah apa segala macam, itu hanya beberapa orang saja, oknum. Jadi bukan hukumnya yang salah, tetapi orang-orangnya yang salah. Betul. Hukum di negeri kita adalah panglima tertinggi, kan begitu? Betul, betul. Jadi berikan hukum itu sampai panglima. Makanya obat oles jangan diminum. Oke guys. Good. Oke guys. Dan terakhir dari Tante Mary, stay tune di channel Tante Mary. Belum tahu lagi nih naik kapan ya, tapi kalau mau ngobrol mungkin besok kita boleh ngobrol lah ya. Pening juga kepala kan, karena naikin narasumber itu guys prosesnya lama, risetnya lama, papernya lama, oke? Nggak semudah yang kalian bayangkan, but I'm happy for today because kalian dapat sungguhan yang penting banget yang kalian mungkin nggak pernah dengar. So, see you next time. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Terima kasih untuk Bang TIJ. Kita akan berjumpa lain waktu. Semoga besok kita bisa ketemu lagi. Oke, saya tutup acaranya sampai di sini. Dan stay away from COVID. Bye-bye.